Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky, CGP 5 Kabupaten Pamekasan. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 dengan beberapa materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Sebelum saya mempelajari modul ini tentang pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid itu dapat terbentuk dengan sendirinya, seiring dengan bertambahnya usia mereka. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih fokus kepada penyampaian materi pembelajaran, ketimbang dengan memperhatikan keadaan mereka. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangat perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan, ketertarikan, dan tingkat konsentrasi atau kefokusan murid dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh siswa di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Ada 3 hal mendasar dan penting yang harus dipelajari. Pertama, 5 kompetensi sosial emosional. Yang kedua, kesadaran penuh. Dan yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being. Pembelajaran sosial emosional merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan sebuah kemampuan untuk memahami perasaan, memahami emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, yaitu pengelolaan diri. Pengelolaan diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, di mana ini merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini merupakan sebuah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan perilaku untuk mensejahterakan psikologi, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh. Kesadaran yang akan muncul ketika seseorang memberikan sebuah perhatian yang memang dilakukan secara sengaja kepada suatu kondisi pada saat ini, yang di mana hal itu dilandasi dengan rasa ingin tahu dengan tanpa menghakimi, dan itu merupakan sebuah kebaikan. Yang kedua, kesadaran penuh ini merupakan dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Yang ketiga, kesadaran penuh ini dapat dilakukan dengan praktek kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop. Teknik stop itu artinya kita hentikan sejenak, kita ambil nafas dalam-dalam, terus kita lakukan relaksasi, dan kita kondisikan, kita atur emosi kita sehingga bisa selaras. Kesejahteraan psikologis atau well-being.
merupakan sebuah kondisi individu. Yang pertama, individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah individu yang dapat membuat sebuah keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang ketiga, individu yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Yang keempat, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna. Dan yang kelima, individu yang berusaha dan selalu mengeksplorasi dan dapat mengembangkan dirinya. Perubahan yang saya terapkan di kelas pada anak didik saya di sekolah. Pertama, setiap awal pembelajaran, saya membiasakan mindfulness dengan mengenalkan emosi kepada anak, sehingga dengan pembiasaan ini diharapkan siswa dapat mengenali dirinya dan mengelola aset-aset yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka lebih siap di dalam belajar. Di samping itu, juga diterapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, baik pada pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik yang dituangkan dalam RPP. Penciptaan iklim kelas dengan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan. Dengan menerapkan tersebut, maka siswa akan mencapai well-being. Perubahan yang saya terapkan kepada teman sejawat, teman-teman di sekolah di SMN 1 Waruman Bekassan. Pertama, saya berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya pada teman sejawat, sehingga teman saya di sekolah dapat menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas mereka sebagai guru dengan peduli kepada mereka. Selalu belajar merefleksi kemampuan sosial emosional pribadi dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah untuk menciptakan suatu komunitas di sekolah dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan menyamakan persepsi tentang kompetensi sosial emosional, akan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yaitu sebuah lingkungan sekolah yang dapat membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, dan dengan perbedaan itu dapat saling melengkapi, bukan saling menyaingi. Dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional ini, seorang pendidik harus mampu menjadi tauladan. Seorang pendidik harus mampu berkolaborasi dan saling belajar, sehingga dapat membantu murid menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Ingat bahwa pembelajaran sosial emosional ini tidak dapat berdiri sendiri, karena pembelajaran sosial emosional ini merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hubungan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 filosofi KHD, di mana dalam filosofi KHD ini kita harus memperhatikan dan harus menyadari bahwa anak itu lahir dalam kodrat yang berbeda, sehingga kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Seorang guru dapat membantu anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, sehingga membuat mereka mampu berempati, berinteraksi dengan baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hubungan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, bahwa dengan pembelajaran sosial emosional ini seorang guru dapat menumbuhkan nilai dan peran sebagai guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid
di mana seorang guru dapat memimpin pembelajaran dengan baik. Seorang guru dapat mendorong kolaborasi di kelas, sehingga kolaborasi ini akan menciptakan perkembangan yang seimbang di dalam diri siswa. Hubungan dengan visi guru penggerak, bahwa dengan emosi yang baik, maka visi di sekolah itu akan tercipta dengan baik pula. Sehingga ketika visi guru penggerak itu baik, maka pembelajaran di kelas juga akan baik. Pembelajaran di kelas akan baik itu salah satu tandanya adalah terciptanya situasi emosional yang baik di dalam kelas. Hubungan dengan modul 1.4 budaya positif, bahwa melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang dapat dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas, sehingga akan tercipta kesadaran diri dan manajemen diri yang baik. Hubungan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, bahwa dengan pembelajaran sosial emosional ini, seorang guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter murid yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, berdasarkan proses, maupun berdasarkan produk yang akan dihasilkan oleh murid, di mana hal itu dapat dilihat dari kemampuan dan minat murid tersebut. Tentunya semua yang kita pelajari dalam modul ini, hubungan dari modul 1.1 sampai 2.2 itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan belajar Pancasila. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait koneksi antara materi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon hubungi saya. Kalau ada yang salah, mohon hubungi saya, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Bapak, Ibu pemirsa, siapapun yang mendengarkan ini, dan jika terjadi kesalahan di dalam penyajian, mohon hubungi saya di 081 55 33 33105. Via WA pun juga tidak ada masalah. Terima kasih. Salam guru penggerak.